kapan mulai muncul pendapat yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy? Setelah munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Bapak tahu siapa Asy'ariyah? Asy'ariyah itu keyakinan Abul Hasan al-Asy'ari di fase kedua. Dan Abul Hasan al-Asy'ari hidup 100 atau 200 tahun setelah imam yang empat itu. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana Abul Hasan al-Asy'ari dalam hidupnya melewati 3 fase. Fase yang pertama di atas akidah Mu'tazilah. Karena ayah angkat beliau itu seorang yang bernama Al-Jubba'i, pentolannya Mu'tazilah. Fase yang kedua kemudian beliau masuk dalam akidah Kullabiyah, yang kemudian menjadi akidah beliau, ya, yang kemudian dinisbatkan kepada beliau. Fase yang ketiga beliau rujuk dan kembali kepada madhab salaf. Dan fase yang ketiga ini, Pak, itu tertera dalam kitab beliau, 3 kitab beliau. Apa itu? Yang pertama, kitab Maqalat Islamiyyin. Di situ beliau tegas menetapkan, ya, setelah beliau menyebutkan tentang keyakinan salafus saleh bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy dan yang lainnya, beliau mengatakan di akhirnya apa? Dan ini keyakinan Ahmad bin Hanbal, wa bihi aqul, dengan pendapat ini aku berpendapat. Itu perkataan Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitab Maqalat Islamiyyin. Yang kedua dalam kitab Risalah ila Ahli Thaghr, beliau juga menetapkan di situ bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Yang ketiga dalam kitab Al-Ibanah an Syari'atid Diyanah, itu pun beliau menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Akidah Ahlus Sunnah yang diwariskan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari disesatkan oleh sebagian orang, bahkan lebih parah, dibuat cerita palsu bahwa Abul Hasan al-Asy'ari 3 marhalah, 3 periode. Awalnya adalah Mu'tazilah, lalu menjadi Asy'ariyah sekarang, dan menjadi Salafi. Ya Rabb, la ya'riful Asy'ari illa al-Bahili, kama la ya'rifu Syafi'i illa al-Muzani. Tidak mengenal Imam Asy'ari kecuali muridnya bernama Bahili, bukan Bahlul, ya, Imam Bahili. Sebagaimana tidak mengenal Imam Syafi'i kecuali Muzani. Tiba-tiba ada orang yang tidak kenal Imam Asy'ari mengatakan Asy'ari 3 periode. Antum percaya mana? Imam Bahili tidak pernah mengatakan Asy'ari menjadi seperti yang diceritakan orang itu sekarang, enggak. Imam Asy'ari itu betul 3 periode, tapi bukan begitu. Pertama beliau Ahlus Sunnah, lalu jadi Mu'tazilah, lalu kembali lagi jadi Ahlus Sunnah, gitu dong. Ketemu di mana? Itu ketemu riwayatnya dalam kitab Tabyin Kazbil Muftari Fima nusiba ilal Imam Abil Hasan al-Asy'ari rahimahullah, karya Imam Al-Hafiz, imam ahli hadis di zamannya, namanya Ibnu Asakir. Jadi akidah Asy'ari itu dianut oleh ahli hadis. Siapa tadi? Ibnu Asakir. Ibnu Asakir itu Imam Bukhari di zamannya. Di zamannya itu, ya, Bukhari itu beliaunya gitu. Jadi makom Imam Bukhari beliau yang pakai. Bahkan periwayat kitab Bukhari namanya Abu Dzar al-Harawi. Siapa namanya? Abu Dzar al-Harawi. Itu mengajar di Makkah. Sebelum ke Makkah beliau belajar akidah Asy'ari lewat Imam Baqillani. Baqillani murid Imam Bahili, Bahili murid Imam Asy'ari. Imam Asy'ari berguru kepada Imam Zakaria As-Saji, berguru kepada Ahmad bin Hanbal dan Muzani, berguru ke Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Nyambung sanadnya kepada Rasulullah, ada garansinya. Jadi kita nggak usah ngaku-ngaku aja deh, ya, mana sanadmu, gitu aja ya. Bahkan saya membantu menuliskan sanad salafi, itu jadi disertasi, Pak. Tapi kita menemukan perbedaan di situ. Imam Ahmad tidak pernah membagi tauhid jadi 3. Sekarang antum bagi tauhid jadi 3.
Siapa yang bagi itu pertama kali? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau tidak sepakat dengan ajaran pembagian sifat-sifat itu, maka beliau buat yang lebih ringkas, namanya tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Tapi ternyata kontennya berbahaya. Di situ orang tawasul sebut musyrik. Bahaya nggak? Bahaya. Maka tauhid yang 3 itu sempat mati suri sampai datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup lagi. Jadi pembagian tauhid yang 3 bukan berasal dari salafus saleh. Ingat-ingat itu. Itu hanya ijtihad Imam Ibnu Taimiyah ingin mengikuti salaf. Kalau ijtihad bisa benar, bisa salah. Karena Ibnu Taimiyah bukan nabi, beliau cuma syekh, imam, dan beliau menukil pendapat Imam Malik, kullu kalamin matruq mawdu' illa kalamu hadzal nabiyil ma'sum. Semua perkataan boleh ditolak, boleh dibuang kecuali perkataan nabi yang maksum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu Imam Ibnu Taimiyah ngomong begitu. Artinya dia telah siap jika akidah yang dia rumuskan itu ditolak. Kenapa antum gak siap ketika dikritik? Seharusnya ini kajian ini daurah ini. Udah kenceng aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata beliau ini Ustaz Hasan, tanggung jawab ini. Kayak orang gadis minta dinikahin aja ya. Tanggung jawab. Baik. Jadi benarkah Imam Asy'ari sesat? Orang yang mengenal Imam Asy'ari tidak akan berani mengatakan Asy'ari sesat, apalagi mengatakan Asy'ariyah sesat. Kenapa? Asy'ariyah punya sanad. Tapi ada salah satu petinggi ormas di Indonesia menyebutkan silsilah Asy'ariyah salah. Sanadnya ke Mu'tazilah, nggak nyambung. Itu pun kebalik-balik. Masa ayah belajar ke anak, anak belajar mana gitunya kan nyambung. Udah ditegur sama beberapa kiai, beberapa ustadz, tapi kayaknya beliau nggak mau klarifikasi. Ya udah, laka malaka, lana malana, ya. Begitu, ya. Jadi tidak benar Imam Asy'ari sesat. Kalau antum sesatkan Imam Asy'ari, maka Imam Nawawi sesat. Itu kitabnya apa? Imam Nawawi Arba'in. Orang sesat ngaji kitab Arba'in sesat dong. Yang lucunya apa? Yang lucunya yang mengatakan Imam Asy'ari sesat pakai kitab-kitab yang dikarang oleh pengikut Asy'ari. Pensyarah terbaik, penjelas terbaik Sahih Bukhari itu adalah Ibnu Hajar, itu Asy'ari. Ya kan? Terus antum sesatkan, ya Rabb. Jika imam seperti itu sesat, antum lebih sesat dong. Logika sederhananya gak usah pakai dalil dulu. Orang hidupnya hanya untuk sunnah, antum katakan sesat. Imam Nawawi itu gak sempat nikah loh, apalagi poligami. Antum hobi poligami. Kapan ngaji akidahnya? Itu gak sempat nikah. Terus antum tuduh dia akidahnya sesat. Ya Rabb. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebelum ngomong itu pandang dulu dirimu. Udah berapa lamanya menghabiskan kajian umur untuk belajar akidah? Kita sedih sama orang begitu, kita nggak benci. Saya sedih aja, ya. Karena cinta kepada kalian, kita sampaikan kalian pahit ini. Obat itu kadang pahit. Ya. Kalau anak-anak sih obatnya manis-manis. Antum udah dewasa, kita kasih yang pahit biar seger esok pagi. Baik.